Kerjaan yang paling sulit itu adalah mengelola hati. Karena dari hati keluar motivasi kehidupan seseorang. Sehingga itu membutuhkan seni tersendiri untuk setiap orang mampu mengenal isi hatinya. Bagaimana kalau kita dipercayakan mengatur orang lain? Karena ini pekerjaan yang tidaklah mudah. Apa hubungan mengorganisasi people dengan mengelola hati? Ketika kita dipercayakan organizing people, maka yang paling penting kita harus belajar mengenal isi hati mereka. Bagaimana kita bisa mengenal isi hati orang yang kita organize? Prinsip organizing people ada 3. 1, harus mengetahui talent, potensi, bakat dari orang yang diatur. Karena di dalamnya mengandung pesan. 2, organizing people harus mengerti arti karakter. Yang ketiga, tujuan. 3 unsur ini itu dalam organizing people mengelola orang. 1, talenta, 2, karakter, 3, tujuan. Yang pertama, kita mengerti isi hati orang ketika kita belajar memetakan bakat, talenta, potensi, atau fungsi atau predestinasi seseorang dengan cara seperti apa? Bukan menerawang, bukan dengan meramal, tapi ada caranya. Kita punya teknik yang ilmiah, cepat dan akurat. Yang kita analisis apa? Yaitu temperamen, yang kedua karakter, dan yang ketiga personality. Personality relevansi kepada tujuan yang dicapai atau bagaimana orang berekspresi, berperilaku di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita belajar untuk bisa mengerti tentang temperamen, karakter, dan personality, maka kita sebagai seorang mentor kah, coach, atau pembina, kita bisa mengetahui talenta. Talenta itu menggambarkan isi hati, menggambarkan mimpi, menggambarkan cita-cita seseorang. Lalu karakter yang kedua tadi dalam 3 pilar atau unsur organizing people, yaitu talenta, karakter, tujuan. Karakter itu apa? Proses dari talenta dikenal, dikelola sampai mencapai tujuan. Prosesnya di karakter. Bagaimana seseorang punya bakat, seorang seniman, tetapi dia hidup di lingkungan para ilmuwan, saintis, ahli matematika. Mau nggak mau 70% lingkungan itu akan bisa menggoda orang ini. Dia akan bisa menjadi seorang saintis atau menjadi seorang seniman sesuai bakatnya. Karakter itu proses menerjemahkan talenta menjadi kenyataan, yaitu menuju tujuan. Bridgingnya dari talenta menuju tujuan hidup itu namanya karakter proses. Dan tujuannya adalah pencapaian apa? Merupakan aktualisasi diri sesuai dengan bakat atau tidak, atau pencapaian target-target tertentu dalam bisnis Anda, dalam pekerjaan Anda. Organizing people hari ini menjadi sangat penting karena banyak sekali orang yang salah arah. Contoh, peristiwa fenomena salah pilih jurusan di perguruan tinggi itu sangat banyak. Bahkan studi tidak optimal, tidak enjoy, dan tidak berprestasi. Salah memilih jenis karir, akhirnya terjadi turnover yang cepat dan tinggi dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Jadi kalau Anda ingin mengorganizing people, apakah Anda seorang orang tua, guru, dosen, atau mentor, atau coach, pastikan pertama Anda mengenal yang namanya bakat orang yang Anda pimpin, karakter, prosesnya, bagaimana dia berproses, dan tujuan yang ketiga untuk mencapai target-targetnya. Nah, saya mau kasih satu tips, cara praktis untuk menemukan talenta, bakat dalam proses organizing people, dan juga proses bagaimana yang cocok untuk mengekspresikan bakat itu menuju tujuan yang ketiga tadi, adalah dengan analisis bakat dan minat. Analisis psikometrik, satu-satunya cara yang efektif, dia ilmiah, tepat, dan mudah untuk siapa saja. Anda sebagai seorang manajer HRD, kepala sekolah kah, organisasi, profesional, coach, Anda punya kesempatan untuk belajar. Karena Anda akan menjadi seorang mentor yang hebat, coach yang hebat, ketika Anda bisa mengerti bagaimana proses penemuan bakat, proses pengembangan lewat proses bentukan karakter, dan pencapaian atau tujuan. Kami menyediakannya dalam kursus virtual.